Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, serta salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah selesaikan kemarin UTS, ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester. Sekarang kita lanjutkan di bab kedua untuk hari ini, yaitu bab 2 fikih Thaharah. Nah, setelah lalu perkenalan di pendidikan kemuhammadiyaan dan kita sudah ujiankan, hari ini kita masuk di Thaharah. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu wudhu. Nah, namun kalau masih ada siswa yang barangkali tidak tahu apa itu Thaharah, maka di pelajaran pendidikan kemuhammadiyaan kelas 10 ini, di semester ganjil ini kembali kita ulang yang pertama. Ya, jadi untuk bab 2 Thaharah ini, fikih Thaharah ini ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama Thaharah dalam artian wudu, dalam artian tayamum, dan prakteknya. Akan ada 3 yang akan kita pelajari di 3 pertemuan yang akan datang ini. Yang pertama dulu kita bahas dulu definisi Thaharah bagi siswa yang barangkali lupa di pelajaran SD atau SMP. Nah, kita ulang kembali di pelajaran pendidikan kemuhammadiyaan ini. Ya, baik. Yang pertama dulu bagi siswa yang lupa-lupa apa itu Thaharah. Thaharah itu ada 3 sebenarnya dalam Islam, ada wudu, tayamum, dan mandi besar. Nah, mandi wajib kalau biasa bahasanya. Ada 3, tapi yang kita pelajari di sini 2 saja karena waktu yang tidak terlalu memungkinkan. Baik, saya cepat saja. Apa itu fikih? Fikih artinya hukum. Thaharah berarti hukum bersuci. Nah, Thaharah dalam definisi bahasa artinya bersih dan bersuci. Jadi Thaharah itu dari bahasa Arab diambil dalam arti membersihkan atau bersuci. Atau bersuci. Sedangkan menurut istilah adalah menghilangkan atau melenyapkan sesuatu yang ada di 3 bagian. Pertama di tubuh kita, di pakaian kita, dan tempat kita beribadah. Apakah itu sholat, mengaji, ibadah yang lainnya, ya. Nah, itu yang harus dihilangkan, sesuatu yang menjadi penghalang, penghambat kita dalam beribadah. Nah, baik yang ada di tubuh kita ini, pakaian kita, dan tempat kita. Apakah itu tempat sembahyang kita atau lainnya. Adapun dalil perintahnya untuk Thaharah ini ada di surah Al-Baqarah ayat 222, dalil tentang Thaharah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Artinya dia selalu biasa menjaga dirinya tetap bersih, tidak kotor, tidak bernajis, tidak berhadas terlalu lama, sehingga dia disukai oleh Allah. Jadi gampang sekali dicintai oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari tetap suci, menjaga dirinya dari kotoran-kotoran, najis, dan lain sebagainya. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalullaha sholatan bighairi tahura. Allah tidak menerima salat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Artinya kalau dia kotor, dia bernajis, dia berhadas, maka salatnya, ngajinya, puasanya, ibadah hajinya, dan lain sebagainya, kalau dia tidak memenuhi syarat dari segi taharah, maka tidak diterima, sia-sia. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama yang kita bahas untuk hari ini yaitu adalah wudu. Saya rasa dari SD sudah diajari baik oleh orang tua kita maupun guru agama Islam kita di SD. Itu sudah mengajari kita wudu dan praktek. Ini hanya mengulang kembali bagi yang dan mencocokkan apakah sudah betul ataukah lari-lari cara kita berwudu, karena kita lihat banyak siswa itu kalau berwudu luar biasa cepatnya asal basah ya. Nah, maka kita ulang kembali. Wudu adalah kegiatan membasuh atau mengusap sebagian anggota tubuh dengan air yang suci dan mensucikan. Berarti 2, wudu yang dipakai ini kan pastinya air.
Nah, air itu harus suci dan bisa mensucikan. Tidak semua air suci bisa mensucikan. Contohnya air kelapa. Air kelapa itu suci, tapi tidak bisa dipakai berwudu. Dia cocoknya diminum. Ya, air laut bisa mensucikan, air sungai bisa mensucikan, tapi belum tentu suci. Mungkin kotor karena ada limbahnya, ada sampah-sampah berserakan. Sehingga tidak bisa dipakai eh, bersuci karena ada tai-tainya, ada najis-najisnya dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Karena itu wudhu merupakan sholat sah, sholat. Ini yang pertama, dia satu paket dia. Wudhu ini satu paket dengan ibadah sholat. Tak ada wudhu, tak ada sholat. Tak ada sholat, tak ada wudhu. Maka harus dia satu paket. Kecuali nanti pelajaran berikutnya di tayamum. Ya. Adapun yang membatalkan wudhu ini saya tidak terlalu bahas, rasa sudah saya baca saja. Kentut ya dan kencing. Kentut dan kencing. Nah, ini hilang akal, hilang kesadaran, pingsan, mabuk dan lain sebagainya, batal wudhu. Bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahram, bukan anggota keluarga terdekat. Nah, tetangga enggak masuk. Adik kelas enggak masuk ya semua. Bersentuhan saja dikit saja. Salaman, apalagi kalau sudah salaman, sudah batal wudhunya. Ya, mau ke masjid, tiba-tiba ketemu temannya perempuan yang bukan mahram atau laki-laki ketemu perempuan yang bukan mahram, bersalam padahal sudah wudhu, wudhu kembali. Ya. Yang kedua, menyentuh kemaluan atau pintu dubur. Tidak sengaja menyentuh tanpa adanya alas, batal. Gatal bantaknya di belakang, digaru-garu, akhirnya kena, dapat batal. Tidur lelap, ketiduran dia, tidur tengkurap, tidur melentang, akhirnya buang angin sedikit, tidur lelap, batal wudhunya. Baik, saya cepat saja. Rukun dan syarat-syarat wudhu. Tentunya tak ada innamal a'malu binniyat. Tak ada ibadah yang tak punya niat dan tak boleh diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu harus ada niatnya. Jadi kita niat wudhu. Awaitul udhu'a Rabbil hadasil asgari padarillahi ta'ala. Itu biasanya kalau tidak tahu bahasa Arabnya Indonesia saja. Ya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat berapa ya? Ayat 6 kalau saya tidak salah, posisi paling atas itu. Yang kedua adalah pertama dalam membasuh muka. Nanti dipraktek di sunnahnya lain ya. Membasuh kedua tangan sampai siku. Muka, tangan sampai siku. Yang ketiga, yang keempat, mengusap sebagian kepala. Kalau laki-laki dari depan sini ya, ada juga begini yang salah. Yang benar adalah ini. Kembali lagi satu kali, baru ke telinga. Nah itu kalau laki-laki. Kalau perempuan satu kali saya ke belakang, ya. Membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Bukan hanya disiram. Jadi bukan hanya disiram, tetapi digosok-gosok kaki sampai mata kaki. Tertib dan berurut. Ya, berurut maksudnya jangan berdesak-desakan di tempat wudhu, jangan bikin ricu di tempat wudhu. Kalau syarat-syaratnya ini ya, sudah syarat-syarat wudhu bisa dicatat saja sendiri ini. Terlalu lama barangkali. Kita masuk yang terakhir, sunnah wudhu. Terakhir ya, yang terakhir. Yang pertama, kalau kita berwudhu itu semua anggota badan diusahakan bagian yang kanan dulu, bagian kanan. Tangan dibersihkan kanan dulu, baru kiri. Bukan dikasih begini. Bukan, tapi ganti yang kanan dulu, baru kiri. Bergantian. 3 kali, disunnahkan 3 kali. 3 kali dengan air yang mengalir. Selama berwudhu diusahakan jangan bicara, jangan ngobrol. Oh ya apa kabar? Anda usaha. Nanti setelah selesai berwudhu baru ngobrol ya. Usahakan disunnahkan menghadap kiblat. Cari, oh ini arah kiblat nih. Kita geser sedikit badan. Kalau wudhunya tidak kerang air tidak menghadap ke barat, ya, menghadap kiblat, ya, kita geser sedikit. Kita geserkan badan saja menghadap kiblat. Yang ketiga, yang pertama, ya tentu saja setelah ini semua kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan niat tadi. Membasuh telapak tangan sampai pergelangan. Ini tangan sampai pergelangan.
Kalau bisa menggosok gigi, bersiwak. Kalau tidak ada pakai pasta gigi, bisa pakai tangan. Ya, pakai tangan. Kalau tidak ada tangkai siwak, itu ada pohon siwak juga, ya, tidak ada itu. Berkumur yang bagus. Nah, perbaiki berkumurnya. Bersihkan hidung karena ada tai-tai hidungnya. Ya, membasuh muka dengan rata, jangan hanya sebagian, tetapi rata ini, rata, bulatan. Ya, mengusap telinga, diperbaiki tadi telinganya. Ya, membaca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang panjangnya. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau tidak hafal itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau bisa, setelah berwudu, kita sholat wudu. Sholat 2 rakaat. Sholat tobat kah, sholat wudu kah. Ya, sholat tahiyatul masjid, kalau di masjid, ya. Itu loh. Itulah yang pertama ya, wudhu. Singkat saja. Saya tak bisa terlalu panjang karena waktu juga. Ya, jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, silahkan di WA saya. Silahkan dicatat lalu kirimkan foto seperti biasa. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.